Baik, kita lanjut kembali bahwa ilmu secara nyata dan khas adalah suatu aktivitas manusiawi, yakni perbuatan melakukan sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Ilmu tidak hanya terkait terhadap satu aktivitas tunggal saja, melainkan suatu rangkaian aktivitas sehingga merupakan sebuah proses. Nah, dengan adanya rangkaian berbagai aktivitas inilah kemudian ilmu itu disebut sebagai proses. Nah, rangkaian aktivitas itu bersifat rasional, kognitif, dan teleologis. Nah, mari masing-masing uraian berikut ini. Yang pertama, rasional. Aktivitas rasional berarti kegiatan yang mempergunakan kemampuan pikiran untuk menalar, yang berbeda dengan aktivitas berdasarkan perasaan dan naluri. Ilmu menampakkan diri sebagai kegiatan penalaran logis dari pengamatan empiris. Penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan sebagai hasil. Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk yang berpikir, merasa, bersikap, dan bertindak. Sikap dan tindakannya tersebut bersumber dari pengetahuan yang didapatkan melalui kegiatan merasa atau berpikir. Penalaran menghasilkan konsepsi pengetahuan yang dikaitkan dengan berpikir, bukan dengan perasaan. Ini perlu diingat. Jadi penalaran itu merupakan konsepsi pengetahuan yang dikaitkan dengan berpikir, bukan dengan perasaan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Blaise Pascal, ahli fisika, yang mengatakan bahwa hati pun mempunyai logikanya sendiri. Meskipun demikian, patut disadari bahwa tidak semua kegiatan berpikir tersebut menyadarkan diri pada penalaran. Jadi, penalaran merupakan kegiatan berpikir yang mempunyai karakteristik tertentu dalam menemukan kebenaran. Berpangkal pada hasrat kognitif dan kebutuhan intelektualnya, manusia melakukan rangkaian proses pemikiran dan kegiatan rasional dengan lingkungan atau masyarakat yang ada di sekitarnya, yang kemudian membentuk atau melahirkan ilmu atau pengetahuan baru. Yang kedua, rangkaian kognitif. Pada dasarnya, ilmu adalah sebuah proses yang bersifat kognitif, bertalian dengan proses mengetahui dan pengetahuan. Nah, di sini kita memberikan makna sedikit. Mengetahui itu artinya seseorang atau siapapun sedang melakukan sebuah kegiatan untuk melakukan proses mencari pengetahuan. Jadi mengetahui itu proses untuk mencari pengetahuan. Sementara pengetahuannya itu sendiri adalah hasil dari mengetahui itu. Ini bisa dipahami ya, karena ini logikanya logika ya mudah-mudahan logika modern lah. Proses kognitif adalah sebuah atau suatu rangkaian aktivitas seperti pengenalan, penyerapan, pengkonsepsian, dan penalaran, antara lain yang ada di dalam proses kognitif tersebut, yang dengannya manusia dapat mengetahui dan memperoleh pengetahuan tentang suatu hal. Piaget mengemukakan bahwa dalam diri individu terjadi adaptasi terhadap lingkungan yang dilakukan melalui dua proses, yaitu asimilasi dan akomodasi. Pendapat Piaget ini berkaitan dengan proses kognitif. Nah, apa yang dimaksud dengan asimilasi? Dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, asimilasi sebagai
pengertian dasarnya adalah sama semakna dengan peleburan. Jadi maksudnya menyesuaikan diri manusia itu terhadap lingkungannya. Namun penyesuaian tersebut dapat menghilangkan sifat asli dari budaya, misalnya budaya yang dibawa. Jadi melebur pada sifat-sifat dasar yang ada secara umum di tengah-tengah orang banyak. Nah, asimilasi adalah proses kognitif di mana seseorang mengintegrasikan persepsi, konsep ataupun pengalaman baru ke dalam skema atau pola yang sudah ada di dalam pikiran kita. Yaitu skema itu pola tertentu yang terbentuk di dalam alam pikiran. Menurut Piaget, proses menambahkan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada. Proses ini bersifat subjektif karena seseorang akan cenderung memodifikasi pengalamannya atau informasi yang diperolehnya agar bisa masuk ke dalam skema yang sudah ada sebelumnya. Asimilasi dipandang sebagai suatu proses kognitif yang menempatkan dan mengklasifikasikan kejadian atau rangsangan baru dalam skema yang telah ada. Jadi di dalam pikiran kita itu akan mengambil tempat pada kondisi-kondisi tertentu atau di dalam skema tersebut di mana pengetahuan baru itu baru diperoleh. Jadi dia mendapatkan tempat yang ada di dalam skema. Nah, menempatkan dan mengklasifikasikannya kejadian atau rangsangan baru dalam skema yang telah ada. Proses asimilasi ini berjalan terus-menerus menurut Piaget. Asimilasi tidak akan menyebabkan perubahan dan pergantian skema, melainkan mengembangkan skema tersebut. Asimilasi adalah salah satu proses individu dalam mengadaptasikan dan mengorganisasikan diri dengan lingkungan baru, sehingga pengertian dapat berkembang. Nah, kalau misalnya kita ambil contoh ini supaya bisa dipahami dengan baik, kalau kita baru datang pertama kali menginjakkan diri pada satu kampung, nah, apa yang kita bawa, misalnya pengetahuan yang kita bawa, budaya yang kita bawa pertama kali menginjakkan kampung di kampungnya orang, tentu kita harus beradaptasi dan beradaptasi dalam arti rangkaian asimilasi yang kita lakukan. Nah, pengetahuan yang kita bawa dan budaya yang kita bawa itu bisa berlebur dalam pada saat kita beradaptasi dengan lingkungan baru tersebut. Seolah-olah budaya baru atau budaya yang kita bawa itu melebur dalam budaya yang ada, yang kita temui, dan berupa atau berkembang menjadi budaya yang mengandung dua unsur, budaya yang kita bawa dan budaya yang kita temui pada masyarakat yang kita datangi itu pada saat baru pertama kali menginjakkan kaki di kampung orang. Nah, asimilasi adalah salah satu proses individu yang mengadaptasikan dan mengorganisasikan diri dengan lingkungan baru, sehingga pengertian dapat berkembang. Pada keterangan di atas, melihat misalnya burung kenari dan memberinya label burung adalah contoh mengasimilasi binatang itu pada skema si anak burung. Jadi kita bisa mengeluarkan istilah lanjutan adanya burung, berarti kalau misalnya melahirkan nanti dinamailah si anak burung. Nah, itu dapat dikategorikan sebagai pengetahuan baru. Kemudian yang kedua, akomodasi. Akomodasi itu dalam bahasa kita disebut sebagai persediaan atau bekal atau sesuatu yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan. Akomodasi dalam menghadapi rangsangan atau pengalaman baru, seseorang tidak dapat mengasimilasikan pengalaman yang baru tersebut dengan skema yang telah dipunyai. Nah, pengalaman yang baru itu bisa jadi sama sekali tidak cocok dengan skema yang telah ada. Dengan keadaan demikian, maka orang akan mengadakan akomodasi. Jadi menyesuaikan kebutuhannya dengan alam sekitar yang baru ditemui.
Nah, akomodasi terjadi untuk membentuk skema baru yang cocok dengan rangsangan yang baru atau memodifikasi skema yang telah ada sehingga cocok dengan rangsangan itu. Bagi Piaget, adaptasi merupakan suatu kesetimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Nah, ingat tadi asimilasi peleburan, kemudian akomodasi persediaan. Jadi Piaget mengatakan itu kesetimbangan dari adaptasi. Nah, bila dalam proses asimilasi seseorang tidak dapat mengadakan adaptasi terhadap lingkungannya, maka terjadilah ketidaksetimbangan atau disequilibrium namanya. Akibat ketidaksetimbangan tersebut, maka tercapailah akomodasi dan struktur kognitif yang ada dan yang akan mengalami atau memunculkan struktur yang baru. Pertumbuhan intelektual ini merupakan proses terus-menerus tentang keadaan ketidaksetimbangan dan keadaan setimbang, disequilibrium dan equilibrium. Tetapi bila terjadi kesetimbangan, maka individu akan berada pada tingkat yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Tentu saja ya, menurut Piaget di sini lebih tinggi meningkat kedudukan manusia tersebut. Tentu saja, kenapa? Karena misalnya tadi yang saya sampaikan, budaya yang kita bawa dari kampung kemudian dipertemukan dengan budaya yang kita datangi pertama kali di kampung orang, akan bertambahlah ke budaya itu, terjadi akulturasi, maka terjadilah bertambah nilai-nilai dan pengalaman-pengalaman baru sehingga menyebabkan orang tersebut menjadi tinggi nilainya dalam konteks kebudayaan. Nah, akomodasi adalah bentuk penyesuaian lain yang melibatkan pengubahan atau penggantian skema akibat adanya informasi baru yang tidak sesuai dengan skema yang sudah ada. Dalam proses ini dapat pula terjadi pemunculan skema yang baru sama sekali. Dalam contoh di atas, melihat burung unta misalnya dan mengubah skemanya tentang burung sebelum memberinya label burung adalah contoh mengakomodasi binatang itu pada skema burung pada pikiran si anak. Jadi kalau kita memberi gambaran seseorang tentang suatu pengalaman apapun itu, maka kita sebenarnya membentuk atau mengakomodasi pengetahuan dalam pikiran orang yang kita sampaikan informasi kepadanya, termasuk pikiran si anak misalnya ya, itu tadi kita sampaikan. Nah, melalui kedua proses penyesuaian tersebut, sistem kognisi seseorang berubah dan berkembang sehingga bisa meningkat dari satu tahap ke tahap di atasnya. Proses penyesuaian tersebut dilakukan seseorang individu karena ia ingin mencapai keadaan equilibrium atau keadaan yang setimbang, yaitu berupa keadaan seimbang antara struktur kognitifnya atau kognisinya dengan pengalamannya di dalam lingkungan masyarakat. Jadi kita berbaur di dalam lingkungan masyarakat, membawa pikiran kita dari kampung datang ke suatu kampung baru, itu akan menambah pengalaman kita dalam lingkungan yang di mana kita berada. Nah, seseorang akan selalu berupaya agar keadaan seimbang tersebut selalu tercapai dengan menggunakan kedua proses penyesuaian di atas, yaitu asimilasi dan akomodasi, peleburan dan menyediakan sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, kognitif seseorang berkembang bukan karena menerima pengetahuan dari luar secara pasif, tetapi orang tersebut, diri kita sendiri, secara aktif mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Jadi bukan dari luar, tapi kita menyusun, membentuk pengetahuan kita atas pengalaman-pengalaman yang ada. Kemudian yang ketiga, tadi yang pertama adalah rasional, kemudian kognitif, kemudian yang ketiga teleologis. Ilmu selain merupakan sebuah proses yang bersifat rasional dan kognitif juga bercorak teleologis, yakni mengarah pada satu tujuan tertentu. Karena para ilmuwan dalam melakukan aktivitas ilmiah mempunyai tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Sama seperti kita melakukan perkuliahan pada malam hari ini, tentu mempunyai tujuan yang ingin kita capai. Nah, perkuliahan tersebut melalui
kegiatan pendidikan, program penyampaian pengajaran. Nah, oleh karena itu penyampaian pengajaran inilah sama dengan aktivitas ilmiah. Nah, aktivitas ilmiah tentu mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Ilmu melayani suatu tujuan tertentu yang diinginkan oleh setiap ilmuwan. Dengan demikian, ilmu adalah aktivitas manusiawi yang bertujuan dalam konsep teleologis ya. Jadi ilmu itu adalah aktivitas manusiawi yang bertujuan. Tujuan ilmu itu dapat bermacam-macam sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masing-masing ilmuwan. Demikian gambaran sepintas mengenai ilmu sebagai proses, dan kemudian ulasan tentang ilmu sebagai proses sebagaimana sudah kita jelaskan di atas. Akan diketengahkan beberapa pertanyaan mengenainya. Tujuannya sebagai alat uji kemampuan, apakah ulasan tersebut secara keilmuan sudah dapat dipahami untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita masing-masing. Pertanyaan itu antara lain. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ilmu sebagai proses? Kemudian yang kedua, langkah-langkah. Bagaimana langkah-langkah pemrosesannya? Kemudian apa yang dimaksud dengan proses rasional, kognitif, dan teleologis? Jelaskan apa yang dimaksud oleh Piaget dengan asimilasi atau akomodasi. Kemudian menurut saudara, apakah ilmu sebagai proses tersebut masih relevan dijadikan sebagai acuan untuk mencari ilmu mengingat pesatnya perkembangan zaman seperti yang terjadi sekarang ini? Nah, demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini tentang ilmu sebagai proses. Tentu saja di dalam penyampaian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari saudara semua sangat diharapkan. Nah, sebelum kita tutup, kita kembali dulu ke melihat apa tadi yang menjadi pertanyaan. Mungkin ada yang bisa menyampaikan ya, salah satu di antara 5 pertanyaan itu ada jawaban dari saudara. Silakan. Halo, masih bisa ya? Siapa? Lain HP-nya. HP-nya Ainul Kalbia, siapa? Baik, saudara-saudara, kalau tidak ada, ini menjadi menjadi tugas masing-masing di rumah lah. Kemudian kita kembali dulu untuk absen ya. Yang pertama, nomor 44, Pak. Nomor 44. Sebentar, saya sebut dulu. Ayu Saputri, ada? Wahab Ahmad Sidik Abrar? Hadir, Pak. Hadir. Ainul? Hadir. Alia Nuranisa? Hadir, Pak. Oke. Kemudian Amelia tadi, Andi Narita, Aspiani, Aslinda, Alia ada ya, Hasmiati, Hadir, Pak. hadir. Kemudian Kamelia hadir, Lutfiana, M Akbar, Mufidatun Nurul Nisa, Muhammad Khalil, Muhammad Ibnu Fadliansa,
Yusri Alvin. M. Ridho. Muslimatul PK ada. Nur Khalifah ada. Kemudian Paika, Nadia, Nur Khalifah, Nasrullah enggak ada ya. Kemudian di bawahnya siapa? Sri Wahyuni, Pak. Ada Sri Wahyuni. Sri Wahyuni 28 belum. Ya. Ya. Siti Amelia Ayo Nur. ada. Syarifah, Tira Mutiara ada. Syarifah ada. Ada Umar. Yuni. Dia Ustaz. 34 ada. Farudin ada. Putri Abdul Aziz. Hadir Pak, hadir. Abdul Aziz hadir Pak. Farudin hadir ya sudah. Rina Hadir, Farudin hadir. Hadir Pak, 39. 39 hadir. Yang Syarifudin Yudi ya. Saftiranti Putri, Baiti, Rimawati,